semuanya. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang Git. Jadi seperti yang kita ketahui ya, di awal materi ini kita akan belajar tentang Git. Git itu adalah versioning control system. Jadi apa itu versioning control system kita bisa lihat di gambaran ini gitu ya. Kalau kita membuat sebuah file, biasanya yang kita lakukan adalah kita berikan pengkodean di dalam file tersebut. Jadi misalnya saya buat di versi pertama gitu ya. Di sini saya punya index HTML versi 0.1 gitu ya. Lalu kita akan buat lagi gitu pada saat kita melakukan perubahan, kita buat lagi versi 0.2 dan berikutnya. Nah, versi ini tidak berhenti sampai di versi 0.3. Bisa jadi versi ini berlanjut terus sampai dengan versi finalnya. Nah, sebelum kita mengenal version control system, kita menggunakan cara manual dengan memberikan nama yang berbeda. Jadi ada versi 01, versi 02, versi 03. Nah, yang terjadi adalah penumpukan dari file-file tersebut yang akhirnya nanti pada satu kondisi gitu ya, bisa jadi kita lupa mana versi yang terakhir, mana versi yang final gitu ya. Nah, itu kita kontrol secara manual. Nah, di dalam version control system ini kita tidak perlu melakukan yang namanya perubahan nama, misalnya versi 01, versi 02 atau versi 03. Tapi kita bisa lakukan hanya dengan melakukan satu perintah, maka file itu otomatis terduplikat. Jadi version control system sendiri dia mempunyai suatu cara ya, untuk mengontrol versinya sampai di mana gitu ya. Suatu saat kita membutuhkan untuk kembali, kita bisa kembali ke versi yang sebelumnya. Nah, penjelasannya ini gitu ya. Jadi kalau version control system itu adalah sebuah sistem yang mencatat setiap perubahan terhadap sebuah file atau kumpulan file. Jadi kita tidak perlu memikirkan gitu ya di Git itu cara menulisnya seperti apa. Tapi yang kita dapatkan adalah pada saat ada perubahan, kita harus menginformasikan ke dalam sistem Git-nya. Sehingga pada saat sistem Git itu kita butuhkan untuk kembali, kita bisa melakukan kembali ke versi yang sebelumnya. Nah, aplikasi yang mendukung VCS ini tidak hanya Git, tapi ada beberapa. Yang terkenal itu adalah Git, SVN, Mercurial gitu ya, dan lain sebagainya. Ada banyak version control system yang ada saat ini. Nah, version control system sendiri dibagi menjadi 3. Ada VCS lokal, terpusat, dan terdistribusi. Yang paling sederhana adalah VCS lokal. Ini biasanya kita gunakan untuk sehari-hari. Jadi misalnya kita membuat sebuah program, yang kita lakukan adalah kita membuat sendiri VCS-nya di dalam komputer kita. Nah, ini adalah awal dari terbentuknya VCS. Jadi dia dikembangkan di awal 1980. Dia melakukan dengan lokal komputernya seperti ini. Jadi ada beberapa versi di dalam komputernya, lalu dia bisa check out gitu ya. Jadi dia bisa ke version 3, dia bisa sewaktu-waktu ke version 2, bisa ke version 1 dan lain sebagainya. Nah, setelah ada VCS lokal, muncullah yang namanya VCS terpusat. Jadi VCS terpusat ini menjadi jembatan untuk berkolaborasi. Jadi misalnya ada engineer gitu ya, ada developer, ada tim UI gitu, dan ada manajernya. Nah, semua tim ini atau semua personil ini, baik developer, UI, UX, UI, analis gitu ya, dia bisa melakukan check-in ke VCS-nya. Lalu dari VCS itu sendiri dia bisa diambil. Tapi yang dilakukan adalah dia terpusat. Jadi karena dia terpusat berarti segala perbaikan itu ada di dalam servernya. Kita harus connect ke dalam server, baru kita melakukan perubahan. Nah, otomatis dengan cara yang seperti itu berarti kita harus bergantung dengan koneksi. Ada beberapa
perusahaan memang yang membutuhkan seperti ini. Jadi VCS terpusat. Segala sesuatu perubahan harus dilakukan di dalam servernya. Tapi kebanyakan yang sekarang gitu ya, kita gunakan VCS terdistribusi. Jadi ada project di dalam server komputernya, lalu masing-masing tim, developer, UX gitu ya, dia akan melakukan copy atau clone ke komputernya masing-masing. Jadi dia akan melakukan perubahan di dalam komputer itu. Apabila sudah selesai, maka dia akan kembalikan ke server komputernya. Nah, di sini akan terjadi yang namanya merge. Tapi kelebihan di sini adalah apabila si developer A melakukan pergantian ya di satu file, developer B melakukan pergantian di satu file, maka pada saat kita push ke dalam servernya, dia tidak akan menumpuk atau otomatis hilang, tapi dia akan bilang bahwa di situ ada konflik dan kita harus melakukan merge. Merge itu nanti di dalam sistemnya juga akan diinformasikan bagian apa yang terdampak, bagian apa yang konflik ya. Di situ nanti akan ada informasinya juga. Jadi kebanyakan di beberapa perusahaan, terutama kalau kita WFH sekarang ya, dia menggunakan VCS terdistribusi. Jadi dia diambil ke komputernya masing-masing, dia akan melakukan perubahan, lalu kalau sudah, dia akan push kembali ke dalam server komputernya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalnya ada 4 programmer ya, ada 4 programmer, dia ambil dari originnya, dia ambil dari remote servernya, ya, lalu dia akan melakukan perubahan sendiri-sendiri, otomatis visualisasi yang terbentuk itu berbeda antara misalnya Bob. Ya, dia melakukan seperti ini. Jadi dia commit di beberapa gitu ya, lalu dia lakukan branch, dia lakukan percabangan, dan dia merge sendiri gitu ya. Nah, lalu dari sini dia bisa kirimkan ke originnya. Nah, si Alice juga gitu. Dia melakukan caranya sendiri. Jadi misalnya dia commit di satu gitu ya, lalu dia melakukan perubahan lagi, dia nggak yakin misalnya gitu ya. Nah, dia bisa mempunyai versinya sendiri. Baru setelah itu dia akan dilakukan akan di-push ke originnya seperti itu. Nah, keunggulannya pada saat kita menggunakan VCS adalah kita tidak perlu bingung pada saat kita mau menyimpan sebuah versi ya. Kita nggak perlu kasih versinya masing-masing, tapi yang perlu kita lakukan hanya kita commit, kita bentuk branch-nya, kita butuh branch di mana ya. Biasanya branch itu terbentuk pada saat misalnya kita sudah berada di posisi aman. Kalau di game ya, biasanya ada checkpoint-nya. Jadi pada saat kita sudah menyentuh ke level itu akan ada checkpoint, lalu kita bisa lanjutkan lagi. Sewaktu-waktu program kita error, kita bisa kembali ke checkpoint sebelumnya. Nah, itu kita bilangnya di dalam VCS ini adalah branch. Lalu dia dapat berkolaborasi dengan lebih aman dan terkontrol. Kenapa? Misalnya ada satu project dikerjakan beramai-ramai. Ya, ada satu project dikerjakan lebih dari 10 orang misalnya seperti itu. Nah, ada kemungkinan beberapa orang ini melakukan perubahan di file yang sama. Otomatis kalau kita tidak hati-hati, kita tidak menggunakan VCS, otomatis pada waktu kita copy, maka file itu akan tertumpuk. Jadi program yang sudah dikerjakan oleh developer yang satu itu bisa tertumpuk dengan pekerjaan dari developer yang lain. Nah, ini akan jadi masalah juga gitu ya. Karena kadang-kala kita butuh waktu cukup lama untuk membuat source tersebut. Jadi kalau kita menggunakan VCS, maka kita akan diarahkan mana bagian yang konflik ya. Misalnya dari si developer A nih, dia melakukan tambahan file dua baris di dalam file index.html atau di dalam file JS-nya. Nah, developer B juga menambahkan 5 baris di file JS-nya. Nah, pada saat kita merge, dia akan lakukan berikan informasi bahwa terjadi konflik gitu ya. Ada dua kontributor, biasanya kita bilangnya gitu, ada 2 kontributor yang melakukan perubahan di file yang sama. Nah, yang kita lakukan apa?
kita review mana yang harus kita tambahkan dan mana yang harus kita hilangkan. Itu nanti akan terlihat di situ. Nah, itu yang membuat kolaborasinya akan lebih aman dan lebih terkontrol. Nah, kalau kita kembali ke Git ya, sejarahnya Git gimana? Tahun 2005 yang namanya Linus Torvalds gitu ya, dia menciptakan Git ini dan kemudian dikelola oleh Junio Hamano, programmer dari Jepang. Nah, Git ini sifatnya adalah open source dan dia lebih ke VCS terdistribusi ya. Dia bisa lakukan repository syncs ya, bekerja secara offline, staging area yang nyaman, mampu menangani proyek besar gitu ya, dan dia banyak digunakan oleh berbagai layanan yang cukup terkenal saat ini untuk media open source. Jadi ada GitHub, ada Bitbucket, ada Assembler, ada Gitorius. Nah, yang akan kita gunakan di sini saat ini adalah GitHub. Kalau dulu GitHub itu masih dibatasi ya, kalau sekarang jumlah repositorinya bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini nanti saya akan demokan juga bagaimana kita menggunakan GitHub-nya. Nah, perbedaannya ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi sebelum kita menggunakan Git, kita akan bentuk beberapa file seperti ini. Ada index versi 1, index versi 2, index versi 3, dan seterusnya. Tapi setelah kita menggunakan Git, maka kita hanya perlu satu file index saja. Kita bisa sewaktu-waktu pindah ke versi 5, versi 4, versi 3 gitu ya, tanpa kita buat filenya masing-masing. Jadi kita tinggal jalankan aja, dia akan otomatis berubah. Nah, sebelumnya kalian bisa lakukan instalasi Git-nya dulu. Kalian bisa download Git di gitscm.com, lalu lakukan instalasi. Ya, saat ini yang terakhir, jadi ada 2.31 ya, 2.30.1 itu sudah dirilis tanggal 8 bulan 2. Jadi kita pakai yang ini aja, yang terakhir nggak masalah ya. Lalu yang perlu kalian install di sana adalah Git GUI dan Git Bash-nya. Jadi lakukan instalasi di keduanya. Ya, lalu setelah kalian install, kalian perlu lakukan konfigurasi awal. Jadi konfigurasi awal itu kalian harus berikan informasi tentang username dan emailnya. Jadi di sini saya kasih git config ya, lalu saya rubah username-nya jadi nick2x, lalu user emailnya saya kasih dengan anita.natania@petra.ac.id. Nah, lalu kalau kalian mau meriksa apakah sudah ada config-nya, ya ini bisa kalian rubah-rubah nanti sewaktu-waktu. Nah, kalau kalian mau cek, kalian bisa lakukan git config min list. Nah, nanti perhatikan di sana ada user email dan ada user name. Nah, pastikan ini sudah sesuai dengan yang kalian inginkan. Di awal kalian pasti akan diminta untuk melakukan config-nya terlebih dahulu. Nah, saya akan masuk ke demonya. Ya, silakan kalian siapkan. Untuk demo ini kita butuh GitHub. Jadi silakan kalian daftar dulu di GitHub-nya. Lalu kita akan gunakan Visual Studio Code. Ya. Dan kita butuh Git-nya tadi gitu ya. Git Bash dan Git GUI-nya. Setelah kalian siapkan GitHub-nya, ya kalian sudah lakukan instalasi. Kalau kalian sudah lakukan instalasi, kalian bisa cek. Jadi kalau kalian cek di sini, kalian klik kanan ya, kalian bisa lihat ada Git GUI atau Git Bash here. Nah, ini berarti kalian sudah berhasil melakukan instalasi untuk Git-nya. Di GitHub sendiri memang ada aplikasinya sendiri ya, GitHub Desktop. Tapi sekarang kita akan lakukan Git GUI dan kita akan gunakan Git-nya saja. Jadi berbeda antara Git dan GitHub. GitHub itu adalah
tempatnya gitu ya, tapi kalau Git itu adalah version control sistemnya. Jadi di GitHub dia menggunakan Git seperti itu. Nah, yang pertama akan kalian coba, kalian akan lakukan local repository terlebih dahulu. Repository itu sama dengan kalian punya satu folder, kalian lakukan inisialisasi Git-nya di situ, lalu kalian bisa kontrol versinya seperti apa. Nah, kalian bisa buat dulu seperti saya. Untuk foldernya saya gunakan belajar Git di sini. Lalu saya buka command prompt. Saya nggak pakai bash ya, tapi saya gunakan command prompt. Nah, di command prompt ini saya arahkan ke folder yang sudah saya buat. Jadi saya kasih belajar Git. Lalu saya bisa lakukan Git init di sini. Nah, pada saat kita lakukan Git init berarti dia akan meninisialisasi Git-nya di folder yang sudah kita tuju. Di sini ditulis initialize empty Git repository in belajar Git.git. Jadi semua kontrol sistemnya, semua version kontrol sistemnya itu akan ada di .git ini. Nah, kalau kalian tidak terlihat .git ini, kalian bisa ubah show dan hide-nya. Biasanya ini kadang tidak dicek ya, hidden file-nya, jadi kalian nggak bisa lihat .git-nya karena dia hidden file. Nah, kita bisa klik di sini hidden item, Git-nya di sini akan nampak .git. Kalau kita buka, kita bisa lihat sih sebetulnya di dalam ada banyak. Tapi kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu otak-atik di sini ya. Ini sengaja di hidden. Nah, kita tinggal lakukan di folder yang luar. Misalnya saya punya satu file di sini. Saya kasih misalnya file belajar 1 Anita, gitu ya. Saya lakukan seperti ini. Nah, saya bisa gunakan Visual Code untuk editnya. Jadi saya bisa lakukan. Nah, enaknya kalau kita gunakan Visual Code ya, kita bisa langsung lakukan seperti ini. Kita code titik, otomatis dia akan membuka folder ini di Visual Code-nya. Nah, seperti ini. Jadi di sini otomatis sudah sama ya, sudah ada di folder belajar Git. Lalu di sini ada file belajar 1 minanita.txt. Visual Studio sendiri dia punya Git grep, kalian bisa install juga Git grep-nya. Ya, tapi kalau enggak, kalian nggak perlu Git grep juga nggak masalah, kalian bisa lakukan di sini. Jadi misalnya saya tambahkan di sini adalah baris pertama, lalu saya save. Nah, pada saat saya lakukan save, yang perlu saya lakukan adalah kita lakukan add dulu. Jadi kalau di Git, ya, di Git itu ada beberapa stage di sini ya tadi. Nah, ini di dalam Git itu ada beberapa stage seperti ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah dari working directory-nya kita lakukan git add untuk masuk ke dalam stage-nya. Nah, lalu dari stage ini kita lakukan commit supaya dia bisa jadi satu kesatuan di head-nya ini. Nah, jadi kita seperti ini ya. Kita bisa cek dulu. Jadi kita cek bisa lakukan dengan git status. Nah, di git status ini dia akan berikan informasinya. Jadi posisinya sekarang kita ada di branch master. Ini otomatis ya. Lalu kita tidak melakukan commit apapun, belum ada commitnya. Lalu kita punya untracked file, berarti file ini belum di-track di dalam Git-nya. Untuk membuat Git itu mengenali kalau kita ada perubahan, kalau kita ada upgrade di dalam file ini gitu ya, kita harus lakukan git add. Nah, kita bisa lakukan git add ini untuk satu persatu filenya. Jadi kita ketik sendiri, misalnya belajar 1 min Anita seperti ini gitu ya. Tapi kalau file kalian banyak, kalian bisa lakukan langsung seperti ini, git add bintang, atau misalnya git add bintang.txt. Berarti semua file dengan extension txt itu akan dilakukan
add ke gitnya menjadi stage file. Nah, kita lakukan aja seperti ini, git add ya. Lalu kalian bisa cek lagi dengan git status. Nah, di status dia bilang gitu ya bahwa ada satu file baru, new file, dia bilang belajar1 main.anita.txt yang belum dilakukan commit, jadi change to be committed. Nah, kita bisa lakukan git commit, selalu kita lakukan main-m. Jadi kalau git commit kita harus punya message-nya apa, jadi harus memberikan deskripsinya apa. Dan lakukan misalnya belajar 1, atau kita lakukan versi 1. Nah, otomatis pada saat kita buat versi 1 seperti ini ya, berarti file ini sudah tersimpan di dalam gitnya. Nah, misalnya saya mau lakukan track nih ke dalam versi 1 ini. Jadi versi 1 ini harus tersimpan. Sewaktu-waktu saya bisa kembali ke sana. Kita bisa lakukan git branch versi 1. Nah, jadi kita tambahkan satu branch ya. Kita bisa lihat status ya. Branch-nya tetap di branch master. Tidak ada yang perlu di-commit, working tree-nya clean. Ya. Di situ saya punya branch. Jadi saya punya master ya, istilahnya di sini. Jadi di sini saya punya master. Lalu saya buat satu branch di sini yang namanya tadi adalah versi 1. Ya. Nah, kalau saya lakukan perubahan, di sini baris kedua, lalu saya save. Nah, kita lakukan seperti tadi gitu, git add bintang ya. Lalu kita lakukan git commit min-m versi 2. Jadi masternya akan pindah ke versi 2 ya, ke commit yang versi 2. Kita bisa cek lagi git statusnya ya, harusnya clean. Nah, posisinya adalah saya tadi punya branch versi 1 yang isinya hanya baris pertama. Nah, lalu saya lakukan penambahan di file tersebut, namanya baris kedua, ya. Lalu saya commit, berarti masternya itu berada di tempat yang terpisah. Jadi ada versi 1 dan ada master, seperti itu. Nah, kita coba nih sekarang. Kemarin pada saat kita belajar, kita sudah mengenal yang namanya checkout juga. Jadi kalau kalian perhatikan itu ada checkout gitu ya. Nah, kita bisa lakukan misalnya seperti ini, di checkout nama branch-nya versi 1. Nah, kalau kalian perhatikan ya, di sini, ini saya enter. Nah, dia akan pindah ke branch versi 1. Branch versi 1 berarti isi filenya tadi hanya baris pertama. Lalu kita bisa lakukan git checkout atau kita kembali tadi ya ke masternya. Nah, master tadi ada di branch master. Seperti itu. Ya, ini adalah versi lokalnya. Jadi kalau misalnya versi satunya saya mau melakukan perubahan, silakan aja bisa gitu ya. Nanti kita lakukan git merge. Seperti itu. Nah, kebanyakan merge itu memang tidak dilakukan di lokal kalau kita bekerja secara berkolaborasi, tapi kita lakukan di
di servernya. Nah, sekarang saya akan demokan untuk yang di bagian server. Jadi di GitHub itu kita bisa membentuk yang namanya repository. Jadi kita bisa bilang repository new ya. Nanti akan muncul di sini. Jadi ada beberapa repository yang kalian punya itu akan muncul di sini. Di GitHub, Slideshow, Angular gitu ya di sini. Berarti ini saya punya 3 repository. Nah, perbedaannya di sini ada yang private, gambarnya adalah gembok. Terus di sini ada yang public ya, gambarnya seperti ini. Sekarang GitHub sudah bisa mempunyai unlimited private repository dan juga public repository. Jadi kalian bisa memanage sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, kalau misalnya kalian butuh, saya berkolaborasi dengan yang lain, program ini bukan program konfidensial ya, kalian bisa lakukan public. Atau kalau kita kenalnya sekarang dengan open source, jadi kita bisa berkontribusi di sana. Tapi kalau misalnya ini adalah program perusahaan nih, tidak boleh keluar ke jatuh ke tangan orang lain. Berarti kita harus lakukan private supaya hanya orang-orang tertentu yang kita beri akses, kita berikan kontributornya gitu ya, yang bisa ikut ambil bagian di dalam project yang kita miliki. Nah, kita buat baru aja new di sini. Ya, misalnya saya mau masukkan yang belajar Git ini gitu ya. Saya mau masukkan yang punyanya belajar Git ini ke dalam GitHub. Jadi yang sudah saya lakukan di lokal, saya akan buat di GitHub-nya. Nah, misalnya saya lakukan belajar Git server. Nah, bisa ya, bisa kita buat. Jadi ini adalah unique name-nya. Setiap repository name itu harus unik sesuai dengan yang kita miliki. Nah, kalian bisa pilih apakah public atau private. Kalian bisa tambahkan readme gitu ya, atau kalian bisa tambahkan gitignore. Kalau gitignore ini biasanya untuk file-file yang tidak perlu berubah. Jadi apapun yang saya rubah di lokal atau kita berubah apapun, dia tidak dianggap melakukan perubahan oleh Git. Kita lakukan dengan gitignore. Kita tambahkan aja nggak apa-apa, nanti kita coba juga ya. Template-nya kalau gitignore itu dia bisa pilih. Jadi kita mau pilih Android, kita mau pilih C++ gitu ya. Kita mau pilih yang lain itu bisa. Tapi ini kita kosongkan aja. Lalu kita ini nggak bisa dikosongkan ya, sebentar. Kita pilih salah satu aja. Misalnya Angular nggak ada ya. Atau kita nggak usah tambahkan, nanti kita tambahkan sendiri aja gitignore-nya. Nah, kita langsung create repository. Nah, pada saat kita create repository, dia di sini akan muncul sesuai dengan yang kita buat. Kalau tadi saya buat dengan readme, ya, berarti dia ada readme-nya. Kita bisa baca di sini. Nah, untuk menggabungkan dari lokal ke server, ke GitHub server yang sudah kita buat, kita bisa lakukan push. Sebelumnya kita buat dulu remote-nya ya. Jadi kita bisa lihat di sini di dalam GitHub-nya, kita bisa lihat ada HTTPS dan ada SSH. Nah, ini kita bisa gunakan. Kita mau gunakan SSH bisa, kita mau gunakan HTTPS bisa. Tapi kalau kita menggunakan SSH, berarti kita harus generate dulu SSH key-nya. Nah, biasanya kalau saya menggunakan HTTPS untuk di lokal gitu ya, atau saya gunakan GitHub CLI-nya. Nah, SSH saya gunakan untuk dari GitHub kita masukkan ke dalam cPanel-nya. Nah, makanya kemarin saya sempat bilang untuk cPanel-nya harus dinyalakan terminalnya gitu ya, supaya kita bisa generate. Karena ada cPanel yang untuk generate kita harus memasukkan passkey-nya, padahal kita nggak
butuh untuk membuat menggunakan passkey. Jadi kita bisa buat SSH-nya lewat dari terminal. Nah, di HTTPS ini kita bisa copy dulu, lalu kita lakukan git remote add, kita kopikan link HTTPS-nya. Oke, sebentar. Di belajar git ya. Oke, kita lihat dulu git remote-nya. Belum ada ya. Kita lakukan git remote add. Nama git remote yang mau kita buat apa? Kita misalnya git belajar git server, lalu kita kopikan linknya gitu ya. Yang tadi nggak bisa karena kurang namanya. Nah, di sini berarti kita membuat sebuah nama remote, jadi nantinya kita nggak perlu ketik HTTPS gitu ya, tapi kita mengacu di nama yang sudah kita buat, yaitu belajar git server. Biasanya ada yang membuat ini origin gitu ya, tapi kita bisa buat dengan nama yang lain. Nah, lalu pada saat kita sudah lakukan git remote ya, kita harus pull dulu ya, kita pull dulu, kita pull belajar git server. Nah, di sini dia melakukan seperti ini gitu ya. Jadi dia main F itu sama seperti di remote ya. Main F itu adalah fetch, jadi dia memaksa untuk force gitu ya. Jadi dia memaksa supaya bisa langsung di merge. Jadi kalau kita pakai pull dan kita pakai fetch itu kan bedanya, kalau pull dia otomatis langsung merge gitu ya. Tapi kalau dia fetch dia nggak melakukan merge, jadi dia hanya mengcopy dari commit yang terakhir. Jadi commit yang terakhir dia kopikan, tapi dia tidak melakukan merge. Nah, kalau pull dia melakukan merge. Nah, F di sini itu force-nya, jadi memaksa gitu ya. Nah, kita bisa lihat lagi di ini ya, di belajar git. Kita bisa lihat git log-nya. Nah, git log-nya ini dia adalah posisinya di head master ya. Terus di versi 1, kalau kita lihat dari sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, di sini ada master, ada versi 1. Nah, kita bisa lihat juga sebentar di sini ada belajar git ini. Kita ke code ya. Nah, di sini masih main ya, karena kita belum melakukan push, kita belum melakukan push apapun ke belajar git server ini. Nah, sekarang kita bisa lakukan git push F belajar git server. Nah, yang mau kita push adalah posisi master gitu ya, brand masternya. Oh sorry, gitnya double ya. Nah, kita lakukan seperti ini. Oke, master ya. Kita bisa lihat perbedaannya antara master dengan mainnya ya.
Kalau kita mau lihat, nah ini kita bisa ke master, ini adalah file kita. Jadi belajar 1 anita.txt itu otomatis tercopy gitu ya dari lokal ke gitnya. Nah, dia statusnya adalah versi 2. Ya. Oke. Nah, isinya kita bisa lihat juga di txt ini isinya apa. Baris pertama, baris kedua. Nah, jadi kita sudah tahu gitu ya fungsinya push dan fungsinya pull itu apa. Nah, kalau kita melakukan perubahan lagi, misalnya di belajar Git ya, di folder ini saya tambahkan lagi gitu ya baris ketiga, saya save, terus saya mau bilang gitu ya bahwa master yang tadinya itu saya mau buatkan branch. Jadi saya bisa punya versi 1, versi 2, dan nantinya adalah versi 3. Jadi kita buat aja versi 2. Git branch versi 2 ya. Lalu saya jangan khawatir, Git branch versi 2 ini adalah yang commit kita terakhir yang diberi nama branch. Yang baris ketiga itu tidak akan ada di versi yang kedua. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat status ya. Statusnya adalah belajar 1 ini masih modified statusnya. Jadi kita harus lakukan git add dulu. Nah, git add bintang seperti biasa kita lakukan git commit, selalu ada min m ya, jangan lupa. Kita bilang ini adalah versi 3. Nah, seperti ini. Kalau kita lakukan check out versi 2 ya, dia hanya ada baris 2. Kalau kita lakukan check out master, dia akan di sini. Kalau kita lihat git lognya, git log ini untuk lihat lognya gitu ya, posisinya gimana. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, di sini ada gitu ya, belajar git server master itu ada di posisinya di versi 2. Head itu ada di master. Kita mau lakukan push, kita lihat aja gitu ya, kita push belajar git server master, kita push. Nah, tinggal kita lihat di sini ya, bisa lihat ini. Master ini posisinya adalah versi 3. Kalian bisa coba pada saat kalian push tanpa min F gitu ya, berarti dia nggak otomatis merge, nanti kalian akan diminta untuk melakukan merge ya. Kalau kita mau lihat settingnya di sini ya, kita mau lihat branch-nya, nah kita bisa lihat seperti ini. Nah, min ini nggak bisa digabungkan dengan master gitu ya, karena dia tidak berkolerasi. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini masternya itu ada versi 1, versi 2, lalu versi 3. Nah, siapa yang membuat itu akan nampak di sini. Di owner. Oke. Nah, kita bisa lakukan juga fork. Jadi misalnya kita mau berkontribusi di open source gitu ya, berkontribusi di open source misalnya aja Ionic GitHub ya. Nah, di sini ada GitHub punyanya Ionic Team ya, dia punya nama Ionic Framework. Jadi Ionic itu kan open source ya, jadi dia buka untuk umum, kita bisa ambil, kita bisa fork ke repository kita ya, lalu kita lakukan perubahan, lalu kita
push ke Ionic teamnya. Nanti dia yang akan lakukan pull request. Seperti itu. Jadi kalau saya tambahkan di sini ya, saya fork. Nah, di repositori saya itu otomatis menambah repositori yang saya fork gitu ya. Ini saya ambil. Jadi kalau saya keluar, saya bisa lihat di sini Ionic framework. Ini simbolnya adalah fork gitu ya. Nah, saya bisa lakukan perubahan di sini sesuai dengan keinginan saya. Nah, nanti setelah itu kita bisa commit gitu ya. Kita bisa push ke Ionic framework-nya. Nanti mereka yang harus merge di situ. Dia akan lakukan pull request, kalau disetujui nanti akan kelihatan. Nah, saya akan cobakan misalnya kita dari belajar Git server ini. Nah, lalu saya buatkan ini ya. Saya sudah buka dari sini aja. Belajar Git server. Nah, ini ya. Ada punya saya ya, ini 2x, budget Git server dan budget Git server 2. Saya klik, nah saya fork di sini. Saya ambil supaya masuk di akun saya yang Anita Purbowo. Nah, seperti ini. Ya. Saya bisa lihat semua di sini ya. Ada main, ada master gitu. Jadi kalau kalian mau berkontribusi bisa juga di sini. Nah, ini kalau saya F5 ya kan kelihatan formnya 1. Jadi saya tahu siapa yang melakukan fork di repositori saya. Nah, ini kelihatan. Yang punya adalah ini ya, ini 2x, lalu Anita Purbowo ini lakukan fork dari sini. Nah, misalnya saya rubah nih. Di sini saya rubah langsung ya. Di sini saya tambahkan misalnya garis ke-4. Lalu saya lakukan commit gitu ya. Saya bisa lakukan commit directly to master, atau misalnya saya bisa buat branch baru untuk commit ini ya, supaya bisa di merge. Nah, saya pilih yang atas saja, commit change. Oh ya, sebentar ya, saya coba lagi. Nah, ini adalah message yang biasanya kita lakukan di prompt, di command prompt ini min-m. Nah, jadi kalian bisa ketikkan di sini. Kalau enggak, biasanya di sini sudah ada panduannya gitu ya. Defaultnya apa, misalnya change gitu ya. Nah, itu di sini dia sudah ada defaultnya. Nah, kalau sudah ini nah, kita bisa lakukan pull request di sini. Jadi biasanya kalau kita sudah lakukan commit gitu ya, kita akan langsung ditawarin untuk melakukan compare dan pull requestnya. Nah, di sini ada button untuk melakukan itu. Kalian bisa tinggal klik aja. Lalu di sini kalau kalian main, karena main itu nggak ada hubungannya dengan master, dia nggak akan bisa di merge. Jadi ini arahkan ke master. Nah, pada saat kalian sudah arahkan ke master, dia kan bisa bilang seperti ini, able to merge. Ya, nah, kita tinggal berikan komennya apa di sini. Ini biasanya kita ngikuti aja gitu ya. Jadi misalnya saya mau update dari file ini belajar 1 Minanita, karena kita mau memberitahukan kepada yang punya dari source ini bahwa ada yang kita perbaiki gitu ya. Nah, nanti apakah itu diterima oleh dia atau tidak, itu terserah dari pemilik source-nya. Kita bisa tinggalkan komen di sini, misalnya sudah saya ubah, atau misalnya biasanya kita berikan permasalahannya ini lalu kita lakukan perubahan. Nah, kita bisa seperti create pull request. Kita klik pull requestnya. Ya. Nah, dia akan langsung melakukan pengecekan apakah ada konflik dengan base brandnya atau tidak. Nah, di sini di bagian ini. Oke, sebentar. Internetnya.
di sini sudah ya. Saya ke master. Oke, nah di sini kita bisa lihat ada pull request. Pull request ini yang saya berikan dari akun saya yang Anita Purpowo. Jadi di sini pull requestnya kita bisa lihat bahwa ada update 1, ya, update belajar 1 Anita TXT. Kita bisa buka. Nah, kita bisa chatting di sini. Jadi misalnya sudah saya rubah, gitu ya. Lalu saya bilang sudah benar atau belum, misalnya gitu. Saya tanya seperti itu misalnya. Nah, saya bisa lakukan komen. Nah, si yang melakukan perubahan atau yang minta ke saya untuk pull itu dia bisa baca komen saya. Nah, saya bisa lakukan sudah, tinggal di pull misalnya seperti itu, tinggal di merge misalnya, saya lakukan komen. Nah, saya bisa lakukan seperti ini. Nah, saya bisa close nih, gitu ya. Saya bisa close di sini, ya. Jadi misalnya ini dia verified ya. Terus saya bilang oke, ini saya bisa close pull requestnya. Jadi saya close di sini. Nah, kalau saya hanya close gitu ya, dia kan dapat info seperti ini. Close with unmerged commit. Jadi istilahnya yang punya source itu tidak menyetujui apa yang dirubah. Nah, kita bisa lakukan delete atau tidak. Nah, saya reopen aja. Ya. Saya reopen supaya nggak buat lagi ya. Nah, saya bisa lakukan merge. Jadi saya merge saja di sini. Ya. Ada banyak ya, dari base merge. Nah, biasanya dilakukan langsung merge pull gitu ya. Terus saya merge. Nah, kalau dia berhasil, biasanya yang muncul adalah tanda ungu ini, purple. Jadi kalau disetujui, itu tanda purple. Nah, dengan seperti ini, kita bisa melakukan kontribusi ke open source yang lain. Jadi, kalian bisa cari ya, di Git itu banyak, di GitHub ini banyak, ada open source yang lain yang bisa kalian ikuti. Jadi kalau kalian punya kemampuan itu, kalian bisa menyumbangkan apa yang kalian punya di sini. Nah, ini tidak hanya dengan fork gitu ya, dengan orang lain, tapi kita bisa lakukan dengan tim kita misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, kita bisa juga misalnya ada orang yang bisa berkontributor di sini, ada orang yang bisa melakukan merge atau mengontrol repository kita, gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa ke setting, lalu kita bisa lihat atau kita bisa berikan akses ya untuk kolaboratornya. Jadi yang bisa melakukan langsung direct access, bisa melakukan pull gitu ya, bisa melakukan yang lainnya. Itu kita bisa invite di kolaborator. Nah, di sini adalah settingnya semua. Nah, kita bisa lihat di Insight, tadi sudah saya buka juga ya. Insight, nah kita bisa lihat ada berapa autornya ya. Jadi ada berapa autornya, berapa kali commit ya. Kita bisa lihat history commitnya. Nah, di sini kita bisa lihat networknya. Nah, kita bisa lihat historinya ya di sini ya. Di sini versi 1, versi 2, versi 3. Lalu ada perubahan di update sini ya oleh Ni2X. Lalu dia dilakukan merge dengan Instagram. Nah, ini semua bisa kita lakukan dengan Git. Nah, yang kemarin kalian sudah coba, ya saya harap apa yang kalian coba di try GitHub itu sudah selesai semua. Nah, kalau di try GitHub itu kan dia diistilahkan dengan lingkaran-lingkaran. Nah, lingkaran itu sama dengan lingkaran yang di sini. Ini
branch-nya gitu ya, versinya. Jadi kalau di sana kalian kenal dengan C1, C2, nah di sini kita bisa buat seperti ini. Ini adalah gambaran branch-nya. Oke, kira-kira seperti itu untuk Git-nya. Kita sudah bisa lakukan di Git lokal, kita sudah bisa lakukan di GitHub. Jangan lupa kalian daftar di GitHub-nya, karena latihan kita nanti akan berhubungan dengan GitHub dan berhubungan dengan apa yang sudah saya ajarkan di sini. Ya, untuk connect ke cPanel nanti kita bisa lakukan selanjutnya ya, karena itu nggak susah, tapi nanti bisa langsung kalian coba. Oke, untuk Git saya kira cukup. Kita akan latihan setelah ini. Nanti kalau ada yang mau kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan di live meeting kita hari ini. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan saya ini cukup jelas dan bisa berguna buat kalian di kuliah dan juga di universitas.